Di saat posisi itu ya? Nggak, belum ada yang berani. Setelah itu gue samit tuh, samit teman-teman gue pagi. Samit. Nah, selama perjalanan ke puncak, itu kita ketemu makam. Orang yang ngasih referensi itu juga bilang sih kan, sampai ketemu makam mas di sebelah kanan. Ya ziarah aja lah, ya udahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi di channel gue. Kali ini gue akan membahas kisah-kisah mistis yang pernah dialami oleh para pendaki. Karena memang belakangan ini banyak sekali konten-konten yang menghadirkan kisah-kisah mistis yang dialami oleh para pendaki. Kebetulan malam hari ini gue kedatangan tamu yang juga teman sudah lama kenal sekali, cuman baru belakangan inilah kita ketemu. Namanya Andri, dia hobinya naik gunung. Halo bro, gimana kabar? Sehat-sehat mas ya. Gimana masih naik sampai hari ini? Untuk saat ini karena gue sibuk kerja juga ya. Oh sekarang jadi lu kerja juga saat ini? Kerja juga, alhamdulillah di salah satu perusahaan swasta gitu ya. Jadi buat kita nyari-nyari waktu itu agak susah. Paling kalau misalnya ada cuti nih, baru ya kita atur jadwal lah ya. Bro, sebenarnya lumrah nggak sih terjadi hal-hal mistis yang dialami oleh para pendaki? Itu lumrah nggak sih kalau pendaki itu mengalami hal kayak gitu? Gua bilang lumrah sih ya emang lumrah sih, kayak gimana sih, kayak namanya itu tempatnya ya, bisa gue bilang kayak pantai, gunung itu kan kayak gue bilang sana juga bukan karena ada kehidupan lain di sana kan. Betul. Sedangkan gue juga ngalamin itu sendiri gitu. Oh, lu pernah ngalamin juga? Pernah. Okay. Dan mungkin bisa dibilang ada peraturan yang tidak tertulis saat naik gunung. Benar nggak sih kayak gitu? Iya, lebih semacam kayak bukan peraturan sih ya, kayak lebih ke etika mungkin ya. Etika yang menjadi satu lama kelamaan dibenarkan menjadi mitos. Benar nggak sih kayak gitu? Kayak gitu ya. Oke. Menurut lu sendiri, hobi naik gunung itu adalah hobi yang ekstrim atau bagaimana? Kalau menurut gue pribadi bilang ekstrim itu tergantung dari kita prepare-nya ya. Kalau gue bilang gimana sih, kayak lebih ekstrim, dibilang ekstrim dibilang enggak, tergantung dari kesiapan kita sendiri. Karena kalau misalnya kita naik gunung, otomatis kita pahami dulu dong karakter si gunung itu gimana, medannya seperti apa kan. Kalau kita prepare gitu kan. Tapi kalau kita nggak prepare dengan ya, gue mau naik gunung asal berangkat aja ya, kita nggak tahu alam nggak bisa dilawan. Karena banyak banget gua ya sebelum wawancara ini terjadi, gua tuh cari berita dan banyak banget pemberitaan tentang banyak anak muda yang cuma modal nekat doang naik gunung. Nah, gimana dari perspektif lu melihat hal itu? Kalau gue sendiri ya, karena gue sendiri tuh kayak sangat disayangin sih, karena itu tuh kegiatan alam, sedangkan alam itu nggak bisa dilawan, kita nggak tahu ntar cuaca seperti apa, ya kan? Bagaimana di sana, apalagi semenjak gue adalah salah satu film ya, setelah film itu beredar di oke. Setelah film itu ramai banget ya, setelah film itu booming ramai banget, dan ya itu yang gue kecewain sih, sampah sih lebih. Itu yang gue sedikit kecewa juga. Jadi setelah film itu booming, jadi banyak sampah di atas gunung. Iya, yang lebih, kalau kita kan biasa, mungkin kalau pendaki lama ya kan, tahu ibaratnya jangan tinggalkan apapun kecuali jejak. Nah, jangan diambil apapun selain gambar, jangan dibunuh apapun selain waktu. Itu sedikit slogan dari para pendaki gitu ya. Gini bro, malam ini sedikit pengen gue bahas nih sisi lain dari pendakian, yaitu hal-hal mistis yang pernah dialami oleh para pendaki. Dan tadi lu bilang juga lu pernah mengalami
hal-hal mistis tersebut. Lu bisa ceritain nggak ke gua secara detail kenapa sih sampai bisa terjadi seperti itu? Awal mulanya seperti apa? Awal mulanya itu gua sekitar 2014 lah kurang lebih. 2014. Karena waktu itu gua mulai naik gunung itu kelas 2 SMA kan ya. Itu kebetulan gua setelah mau UN, gue ada rencana ke sana gitu kan. Iya, sekitar 2014 yang Jadi saat itu lu masih SMA? masih SMA gue. Kejadian itu saat itu masih SMA? Masih SMA. Oke. Jadi di awal rencana itu kita naik berenam, ya kan. Ternyata yang berangkat cuma berlima. Nah, jadi rencananya berenam, berangkat cuma berlima. Gue nggak tahu. Setiap gue mau berangkat pasti begitu. Pasti ada Jadi cancel ya. Jadi cancel gitu kan. Awal pendakian itu kita rencananya mau ke Semeru. Karena lagi booming juga tuh saat itu ya. Enggak, bukan. Jadi gue naik itu bukan karena film itu ya. Jadi kayak gue tahu itu tuh atapnya Pulau Jawa ya. Jadi kayak ada karisma tersendiri buat gue. Gue pengen rasa penasaran tinggi gitu ya. Saat bisa menaklukkan sampai ke puncak lah ya. Setelah itu gue prepare semuanya kan. Nah gue biasanya sebelum naik gunung tuh biasanya ya kita preparein fisik, terus apa yang mau dibawa aja ya. Gue biasanya lari lah sebelum hari H kan. Kita udah preparein semuanya. Tiba lah waktu itu hari H. Kita kumpul di stasiun Senen ya. Stasiun Senen kita meeting pointnya. Sore kita berangkat jam 3:30 deh kalau nggak salah. 3:30 sore nyampe sana pagi. Nah kebetulan temen gue itu sebelumnya udah naik kan ke Semeru itu, jadi dia punya channel buat jemput kayak supir angkot gitu loh. Oh jadi kayak mobil charteran lah, mobil sewa lah ya. Mobil sewa yang kita kontak ternyata udah dijemput. Nah pahitnya, bukan gue bilang pahit sih, kayak nampasnya gue kali ya. Jadi gue naik ke sono, ternyata Semeru ditutup karena kebakaran. Karena ada kebakaran hutan, jadi jalur pendakian ditutup saat itu. Nah, habis itu gue berlima tuh sama teman-teman gue mikir dong, gue udah sampai Malang nih kan, gue nggak mungkin nih balik lagi kan, nggak mungkin balik lagi, karena kita cari pendakian lagi kan, dimana kita putusin akhirnya ke Arjuno. Nah, karena Arjuno dan Welirang itu berdekatan, kita pengen rencananya tuh naik dari Malang turun di Surabaya. Di Welirangnya. Betul, ya, oke. Oke lah, akhirnya kita preparein mau nggak mau kita belanja logistik. Karena rencana kita kan mau 2 gunung kita naikin. Setelah kita belanja logistik, kita nggak tahu kita mau lewat mana gitu kan. Akhirnya si temen gue yang punya channel supir itu, mobil sewa itu dia ngontek temannya lagi, yang orang Green Ranger Gede Pangrango. Ranger deh saranin lu ketemu orang ini deh, itu kalau nggak salah di daerah apa ya namanya, masih di daerah Kota Malang juga, cuman apa namanya gue lupa kan. Kita ngabarin kalau kita udah di lokasi, kita mau naik ke Semeru tapi ditutup, akhirnya kita cari pendakian lagi ke Arjuno Welirang. Akhirnya gue ngobrol sama si supir angkot itu, tolong anterin ke alamat ini bisa nggak Pak? Bilang kan, oh bisa Mas sebenarnya. Kalian kita dianterin tuh. Sesampainya di base camp, ya biasalah kita main ke base camp, dijamu lah ya kalau zaman-zaman dijamu, dikasih makan biasa, kita ngobrol santai. Akhirnya kita nanya, kita mau naik Arjuno nih, enaknya lewat mana? Dan rencananya turun di Welirang, kita mau lintas, kan? Oh ya udah kalau gitu, bilang kan, ya cari, ya buka peta, cari kan. Sampai lewat sini aja Mas, lewat sini kan. Ntar sampai ketemu dari sini, ntar tembus-tembusnya di jalur warga, jalur resmi kan. Itu kalau nggak salah gua naik lewat Pura ya, kalau ibadah tempat ibadah orang Pura ya. Habis itu gua sekitar jam 3-an lah, jam 3 sore kan. Gua kontak si supir itu lagi buat anterin gua ke daerah Batu. Karena naiknya mau dari sana. Dari situ gua di referensinya. Dapat referensi dan jalur dari situ. Setelah itu gua sampai di lokasi titik pendakian gua. Ya gua sampai Pura, terus gua
gue sebelumnya dikasih tahu sama si bapak ini. Gue bilang bapak ya nggak terlalu tua, nggak terlalu muda juga sih. Gue bilang ya gue bilang aja mas lah ya, kasih referensi itu di jalur pura ini nggak ada air. Sampai atas tuh nggak ada air. Jadi kita ngambil air itu di pura. Persiapan untuk sampai ke puncak. Naik ke puncak jam 4 gue sampai pura. Setelah itu gue ngambil air secukupnya lah. Ada sekitar berapa botol ya, 10. Pokoknya setiap keril itu ada 2. Gue bawa 3 keril itu. Ada 2 di samping kanan kiri, di belakang ada sekitar 13 botol ya. 13 botol yang lu prepare untuk sampai ke puncak. Sama satu jerigen deh. Satu jerigen yang 5 liter. Itu kondisinya udah gerimis-gerimis gimana ya? Gerimis sore hari lah ya. Posisi juga mendung, memang kurang sahabat ya. Setelah itu 4:30 gue mulai prepare semuanya, kita berdoa, kita mulai pendakian. Bismillah lah, walaupun kondisi cuaca agak bagus lah ya. Naik. Biasa gua naik di Gunung Jawa Barat itu konturnya kita ketemunya kebun biasa kan. Gua di situ disuguhin kebun apel. Wih gila mantep banget nih ulang kan. Mungkin karena ya simbol Malang juga lah ya. Ya. Luas banget bro. Kebun itu luas banget. Awalnya itu emang disuguhin pemandangan itu kan. Ya gua kayak orang kota masuk kampung gitu ya. Jadi norak lah ya. Banget gitu kan. Nah akhirnya gua ngambil nggak apa-apa kali ya kan. Gue bilang ya sesuai etika kita aja lah. Assalamualaikum, minta apel ya. Ada teman gue nyobain ya kan. Ya lu yang itulah. Iya mas ambil aja. Nggak ambil lah dong kan. Ya kita ambil seperlunya aja karena itu bukan kebun buah juga ya. Akhirnya kita naik. Jadi informasi terakhir itu di ujung kebun itu ntar ada kayak ilalang. Nah itu ntar kayak terus masuk ke hutan gitu loh. Gue cari tandanya apa, ketemu nih kayak semacam tali rafia itu udah agak pudar gitu loh. Udah pudar. Di situ gue ada inisiatif sama teman gue buat ganti tali itu, buat jadi tanda lagi gue lagi kan. Gue ingat di sini kan. Terus gue jalan. Itu hujan masih tetap hujan. Nah kondisi gue terakhir itu sama anak-anak makan itu kan siang hari. Otomatis apa namanya? Lapar lah ya. Apalagi terkuras ya. Selang berapa ya itu sekitar 10 km, nggak nyampe 10 km. Mungkin 500 meteran lah. 500 meteran itu kita udah maghrib. Maghrib kita dengerin aja dulu, istirahat sejenak. Habis itu kita bablas lagi. Jalan lagi. Pas di pukul jam 9, anak-anak itu udah nggak ada yang sahur. Break. Break kita makan. Akhirnya kita putusin kita bangun tenda di situ. Oh jadi malam itu lo jalan dari sore hari sampai jam 9 malam. Jam 9 malam. Jam 9 malam kita putusin bangun tenda di situ, kita masak, kita bikin kopi, ngobrol santai kan. Ya dari situ gua nggak ada pikiran apa-apa, masih kayak sebagiannya kita naik gunung seperti biasa aja. Esokan harinya gua sama anak-anak tuh bangun jam 9 pagi. Capek banget. Iya, karena beban nanjak juga gitu ya. Setelah itu tuh gua prepare sarapan sama anak-anak semuanya. Jam 10 berangkat lagi. Itu cuaca emang cerah banget. Di hari kedua itu cerah banget. Gua berangkat lagi. Oke. Nah, pas jam 2 itu turun hujan lagi. Di hari kedua di jam yang sama. Itu turun hujan lagi Dan hujan itu nggak deras, nggak gerimis. Gitu lah ya. Oke kita masih tetap paksain lah. Kita bawa jas hujan, kita pakai. Terus temen gua udah bilang break. Setelah break, akhirnya kita putusin. Udah kita bangun, kita nginep lagi deh.
Itu sekitar jam berapa tuh? Gue itu sekitar jam 7 malam. Jam 7 malam. Jam 7 malam di sini gue deh. Jam 7 malam kita putusin bangun tenda. Kita makan biasa, ngobrol santai, habis itu tidur. Dan itu belum terjadi apa-apa di situ. Enggak, Saat gue itu belum ada pikiran apa-apa. Karena dibawa happy aja lah ya. Dan di hari itu ada cerita lucunya juga sih menurut gue. Jadi di hari malam kedua ya gue nginep itu, mungkin karena kondisi capek, teman gue ada yang sampai pipi basah. Gila ya. Bisa terjadi juga ya. Ya gue mah, mungkin kondisinya capek ya gue. Nah, lucu juga sih bagian gue juga. Lu ngapa? Lu mimpi jorok nih pasti nih ya. Hati-hati lo. Ya, karena mungkin cuacanya udah cerah, kita juga berani kali mungkin itu beda kayak malam mencekam gitu. Berangkatlah kita sama. Jam 10 kita start lagi. Jam 10 pagi start di hari ketiga. Hari ketiga. Iya, di 3 hari 2 malam itu. Iya, 3. Nah, habis itu gue naik terus mikir kok buat trek ini enggak sampai sama yang dibilang kan gue didapat patokan itu ntar ketika lu di atas ada pohon, ada kayak gundukan terus ada tembok gitu. Itu tuh lu udah masuk jalur resmi gitu kan. Itu ntar pasti banyak yang naik. Tapi gue anehnya selama perjalanan itu setiap gue berhenti, biasanya kan gue ya 20 menit, 15 menit berhenti lah. Setelah itu gue mikir tuh di situ ada kayak bekas, gue bilang apa ya, kayak bekas kayu dibakar, tapi di situ ada kaleng timsarnya. Jadi kayak makanan cepat saji gitu ya. Makanan kaleng. Makanan kaleng timsar gue lihat kok ada timsar. Selama gue berhenti, itu pasti gue nemuin ada kaleng timsar bukan. Apa gue mikir sama temen gue apa ini jalur evakuasi ya? Karena sebelumnya si mas-mas yang ngasih referensi itu bilang ke gue, 2 hari yang lalu ada yang hilang di sini bilang kan. Oh gitu. Gue lupa nih cerita sama lu. Waktu gue ngambil air di pura, itu bapak-bapak yang jaga di pura itu dia bilang gini, cuman berlima aja mas. Iya pak, kenapa ya? Oh nggak apa-apa. Hati-hati mas, kemarin 2 hari yang lalu tuh dia bilang di sini. Oh iya pak, makasih bilang ya. Di situ gue, oh mungkin bekas yang pencarian 2 orang yang hilang kemarin bilang kan. Habis itu, gue tanpa pikir panjang lah ya udahlah gue biasa aja lah. Naik terus di hari ketiganya, setelah itu sama di jam 2 itu gue dapet hujan lagi. Hujan turun lagi. Setelah itu, tapi gue sama anak-anak nih masih tetap lanjutin, perjalanan. Jalan terus gue jam itu setengah 7 deh, gue inget. Udah lama setelah ajan maghrib gue jalan, anak-anak udah kayak scare sendiri kali ya. Gue juga termasuk scare sih karena posisi itu lebih ke scare mental mungkin ya. Kenapa? Scare karena gue selama perjalanan nggak nemuin bonus. Bonus tuh maksudnya? Tanah landai. Oke. Karena pernah nanjak terus gitu ya dari awal. Gue dari hari pertama gue nge-camp di situ tuh gue tidur tuh posisinya begini. Jadi miring gitu ya? Agak miring. Jadi tenda pun dibangun agak susah mungkin. Nah di hari ketiga, gue itu sama teman gue akhirnya memilih buat bangun tenda di bekas kayak galian babi gitu, bekas diacak-acak babi. Jadi ada ilalang bekas diacak-acak babi. Itu sama teman gue ditutup pakai ilalang lagi, ditebas lah, ilalang itu diratain. Udahlah, bismillah aja dari jam di sini. Jam di sini biasa, nggak ada apa-apa, cuman emang di situ teman gue biasanya nggak sholat jadi sholat. Ya karena suasananya sudah mulai berubah kayak. Jadi di situ waktu bangun tenda 2 orang bangun tenda sama siapin makanan yang mau dimasak. Nah 3 orang lagi nih termasuk dulu sholat nih, nah gantian berikutnya kan. Ada campur aduk sih kayak. Teman gue sholat nih biasanya sholat ya. Tapi di situ juga udah mulai mencekam sih. Karena gue sama anak-anak itu udah mikir kenapa nih gue udah berapa hari nih dikasih hujannya begini terus. Ya gue yang kalau kita sugesti yang positif ya udahlah ini alam, ada yang tahu. Habis itu sama lah, kita biasa ngelakuin aktivitas malam, ngobrol apa yang harus dibahas, ngobrol santai lah, tidur. Kemudian hari keempatnya
naik lah kita lagi. Naik. Nah di hari keempat sama, gue nemuin apa yang dibilang sama mas-mas itu, ada pohon, ada gundukan. Oke. Berarti lu sudah ketemu jalur yang resmi. Jalur yang resmi. Setelah itu gue bangun tenda. Kalau itu nyampe nya udah jam 3-an ya di posisi itu sama itu posisinya sama di jam 2 gue udah mulai turun hujan. Jam 3 gue nyampe di situ, gue bangun tenda. Akhirnya besok kita summit deh. Besok kita summit. Di malam keempat itu masih nggak ada apa-apa ya. Malam keempat nggak ada apa-apa. Itu gue udah senang karena gue udah sampai puncak nih. Sampai puncak biasa lah. Gue pas di situ bangun tenda, ada yang masih dengar suara ajan. Masih dekat nih kan. Cuman ya gue masih bingung aja, gunung segede itu kenapa gue nggak nemuin pendaki-pendaki lain. Nggak pernah ketemu ya. Emang sebelumnya di bawah gue ketemu sama orang trekking, juga udah agak-agak tua, kayak umur puluhan tahun udah kayak nenek gitu. Cuman emang dia posturnya masih sehat, sama pemburu burung gitu. Pemburu burung, ya gue ngobrol-ngobrol biasa aja karena dia juga lebih tahu situasi lah. Dia juga sama ingetin, hati-hati mas, kemarin bisa ada yang hilang di sini. Iya pak, makasih ya. Di situ gue masih nggak ada pikiran apa-apa. Di hari kelima lah gue summit. Senang. 5 hari loh, butuh waktu sampai butuh waktu 5 hari. Gue juga nggak habis pikir itu. Itu gue nggak sama teman-teman gue nggak ngomongin itu. Belum ada yang berani buat ngomongin itu. Gitu. Oh di saat posisi itu ya? Belum ada yang berani. Setelah itu gue summit tuh. Sampai teman-teman gue pagi. Nah, selama perjalanan ke puncak itu kita ketemu makam. Orang yang ngasih referensi itu juga bilang sih kan sampai ketemu makam mas di sebelah kanan. Ya ziarah aja lah, ya udahlah ziarah kan. Sebenarnya juga nggak tahu itu berarti siapa kan ini. Bicara aja. Nah, medan puncaknya Gunung Arjuna itu batu-batu. Batu-batunya itu nggak batu-batu kecil, tapi batu-batu gede. Oh, batu-batu yang terjal gitu lah ya. Lebih gue bilang terjal sih enggak, cuman kayak batu-batuan gedenya itu banyak kayak ketumpuk-tumpuk gitu. Kalau gue baca di artikel, kalau jalur resminya itu dia ngelewatin kayak apa ya gue bilang, kayak penambangan. Tapi gue nggak ngelewatin itu karena gue bisa dibilang, ya gue bilang itu jalur evakuasi sih. Di pas gue summit itu gue juga sama nggak dapetin cuaca yang bagus dalam gue nggak ada emang saat itu gue nggak ketemu hujan tapi mendung abu itu tebel. Habis itu hilang, wah cerah lagi nih kan. Gue nyari pendaki nggak ada. Sampai gue ngomong sama teman gue, masa sih ini gue naik selama 5 hari lah ya. Gue naik nih nggak ada yang naik juga sih naik. Iya. Gue ngobrol sama teman gue namanya Miko yang gue naik berlima kan, si David, gue, Miko, sama Dimas, yang satu lagi siapa ya? Buyung. Gue bilang nah, gue sebelum naik itu gue baca ternyata Gunung Arjuna itu biasa dipakai buat pesugihan. Karena gue begitu naik di sana itu udah banyak lupa, ada foto-foto, sama ada air. Nah, kebetulan air gue itu udah habis. Persediaan yang tadi di pura yang lu ambil 5 hari yang lalu lah ya. Udah habis. Dan di saat itu gue juga mutusin sama anak-anak logistik nggak cukup, kita nggak mungkin lewat lintas, nggak mungkin naik angkutan kulirang. Karena kita pas di bincang-bincang malam itu ya gue sama teman-teman gue kita balik aja deh. Kita putusin balik sebelum sampai itu. Nah biasa kalau kita di gunung tuh kayak buat ada pendaki lainnya sih kita bisa teriak kiu. Oh ngasih tanda, gitu lah. Biasanya yang nyautin, ada orang nih biasanya. Biasanya emang gue begitu kalau misalnya biasanya puncak kan begini terus ada jalan terjal ke bawah. Oh ada yang nyautin, ada yang bergerak ke atas lagi nih. Tapi itu gue sama temen gue teriak begitu juga nggak ada yang nyautin. Berarti lu di sana cuma berlima. Berlima.